para calon penerima komuni pertama dan para katekumen, tema homili saya sore ini tentang naik ke surga. Para saudara-saudari, para lansia, kaum difabel, anak-anak muda, remaja, dan semua yang dikasihi Tuhan. Setelah 40 hari menampakkan diri, dan pada hari yang ke-40, Yesus naik ke surga. Hari ini gereja merayakan hari raya Yesus naik ke surga. Injil hari ini mengatakan kepada kita bagaimana Yesus naik ke surga. Ia membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Dan di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dikatakan bahwa ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan pelan-pelan ia terangkat ke surga. Begitulah penginjil Lukas mencatat peristiwa penting itu. Yesus naik ke surga. Saya bayangkan seandainya saya hadir bersama murid-murid itu saat itu, bisa jadi bulu kuduk ini berdiri semua. Bagaimana seorang yang begitu dikenal, begitu mencintai, setelah 40 hari bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada banyak orang, kemudian membawa murid-murid itu keluar kota ke tempat yang lebih tinggi, dan di situ terangkat ke surga. Injil memaparkan kepada kita bagaimana reaksi para murid saat itu. Ada beberapa reaksi yang dicatat oleh penginjil Lukas. Yang pertama, ketika mereka menyaksikan Yesus yang berpisah dari mereka dan pelan-pelan terangkat ke surga, mereka sujud menyembah Dia. Ini sikap yang pertama, sujud menyembah Yesus yang naik ke surga. Dan ini adalah untuk pertama kalinya para murid mengambil sikap sujud
menyembah. Dalam seluruh Injil tidak ditemukan selain dalam Injil Lukas 24 ayat 52. Bahwa murid-murid Yesus ini mengambil sikap sujud menyembah. Dan tidak ada orang lain yang mengambil sikap seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ini. Selain satu orang. Yakni seorang yang lahir buta. Yang dicatat dalam Injil Yohanes bab 9. Seluruh bab 9 itu omong tentang anak yang lahir buta. Yang setelah dewasa ia disembuhkan oleh Yesus. Saat itu Yesus tanya ke si buta ini, apakah you percaya kepada anak manusia? Si buta ini menjawab, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Lalu Yesus berkata kepadanya, orang yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu si buta langsung menjawab, aku percaya Tuhan. Penginjil Yohanes mencatat, lalu ia sujud menyembahnya. Hanya dia, tidak ada orang lain yang dicatat dalam Injil. Seorang yang berani mengambil sikap sujud menyembah. Ini ditambah dengan murid-murid Yesus yang menyaksikan Yesus yang naik ke surga. Sikap yang kedua masih dikatakan di ayat 52, Lukas 24. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang bikin murid-murid ini pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita? Apa? Apa kira-kira? Ingat tadi, Yesus mengulurkan tangan, memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi yang membuat mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita adalah berkat Yesus sebelum terangkat ke surga. Berkat itu membuat mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Mereka tahu apa artinya berkat. Berkat Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak pulang dari misa, ya, jangan pulang dulu sebelum terima berkat Tuhan. Ya, jangan begitu terima komuni, undul, meninggalkan gereja lalu pulang. Ini berlaku baik waktu misa harian maupun juga misa hari Minggu atau misa hari raya. Sering saya melihat ada umat yang begitu terima komuni langsung undul meninggalkan gereja pulang. Entah alasannya apa, saya tidak perlu tahu. Tapi itu sering terjadi. Ya. Maka Injil hari ini mengingatkan kita apa artinya menerima berkat Tuhan sebelum pulang dari misa kudus. Ini pesan yang kita peroleh dari Injil hari ini. Mereka lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita setelah diberkati oleh Yesus yang bangkit dan kemudian naik ke surga. Lalu sikap yang ketiga dikatakan di ayat terakhir dalam Injil Lukas. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tidak berarti bahwa setiap hari mereka ada di bait Allah dan tidak pulang-pulang. Tidak dalam arti harafiah itu. Yang dimaksudkan tentunya adalah mereka digerakkan oleh cinta akan Tuhan. Mereka rindu untuk senantiasa berkumpul di bait Allah, di tempat ibadah. Untuk apa? Untuk berdoa bersama-sama, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Allah. Itu yang mereka lakukan di bait Allah di Yerusalem. Tempat ibadah menjadi tempat mereka merayakan iman. Para saudara-saudari, ini 3 sikap atas Yesus yang naik ke surga. Yang dilakukan oleh para murid Yesus yang semoga juga menginspirasi kita. 3 sikap tadi. Sujud menyembah, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga hidup dalam sukacita karena menerima berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, siapa di antara saudara-saudari, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak kecil, semua yang ada di sini yang ingin naik ke surga? Ya, puji Tuhan, masih kecil sudah pengen naik ke surga. Ya. Dan kalian gak perlu panjat-panjat ya
Untuk naik ke surga tidak perlu panjat-panjat, ntar malah jatuh. Simpel saja, seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus ketika ia masih muda. Dia catat di buku autobiografi begini. Lift yang akan mengangkat saya naik ke surga adalah tanganmu, oh Yesus. Ini pikiran Teresia waktu itu. Untuk bisa naik ke surga, cukup dengan lift. Dan lift yang mengangkat itu adalah tangan Yesus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin naik ke surga, saya juga ingin. Ya. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Setia ikut Yesus sampai napas terakhir. Biar kelak tangan Yesus yang akan mengangkat kita naik ke surga. Tuhan memberkati.